Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di kawasan Khandaq, yang mana pada tahun 5 Hijriah pernah terjadi peristiwa yang sangat agung, yaitu Perang Khandaq. Disebut Perang Khandaq karena ada ide untuk menggali parit sepanjang 7 km, yaitu ide sahabat Salman Al-Farisi, dan diterima oleh Rasulullah SAW. Biasanya benteng itu dibangun ke atas, akan tetapi pada saat Perang Khandaq ini Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit justru ke bawah, yang tidak lazim, tidak umum pada bangsa Arab. Sehingga ketika orang-orang Mekah sebanyak 10.000 pasukan sampai di kota Madinah bingung. Kaum muslimin ternyata sudah mempersiapkan parit sepanjang 7 km. Ketika mendekat kepada parit dan hendak menyeberang, maka para sahabat melemparinya dengan tombak, dengan anak panah, sehingga para musuh-musuh Allah tidak bisa melewati parit-parit tersebut. Dan juga disebut dengan Perang Ahzab karena orang-orang Mekah mengumpulkan seluruh suku-suku yang berada di Mekah dan sekitarnya. Begitu juga setiap kabilah, setiap suku yang dilintasi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah diajak untuk memerangi Rasulullah SAW. Yang mau berperang melawan Rasulullah maka bergabung. Apabila tidak mau, maka dia akan diperangi oleh orang-orang dari Mekah. Di sini dulu digali parit oleh para sahabat Nabi, dan Rasulullah juga ikut menggali parit tersebut. Selama menggali parit, Rasulullah dan para sahabat mengawasi dan berkemah di seputar kawasan Khandaq ini, yang kemudian tempat kemahnya masing-masing dibangun masjid oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai peringatan dan pengenang untuk generasi setelahnya. Karena zaman itu masih belum mengenal museum, maka sebaik-baik untuk mengingatkan generasi setelahnya adalah masjid. Sehingga di sini dibangun ada masjid-masjid, di antaranya adalah Masjid Fatah. Masjid Fatah terletak di sebelah belakang saya, yang di atas bukit. Ini adalah Masjid Al-Fatah, yaitu tempat Rasulullah SAW menggali parit dan mengawasi, berkemah selama penggalian parit di kawasan Khandaq ini. Dan Rasulullah berdoa di masjid tersebut hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu. Disebut dengan Masjid Al-Fatah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fatah atau kemenangan kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Kemudian di bawahnya ini adalah Masjid Salman Al-Farisi, yaitu sahabat Nabi dari Persia yang mempunyai ide untuk menggali parit ketika Perang Khandaq. Adapun masjid yang besar ini adalah masjid yang baru, yang semula di situ ada Masjid Ali dan Masjid Abu Bakar, karena untuk kepentingan perluasan masjid sehingga dilebur menjadi satu, sehingga kaum muslimin bisa tertampung jadi satu di Masjid Jami' Khandaq yang digunakan untuk sholat fardu 5 waktu, sholat taraweh, sholat id, sholat Jumat, sehingga bisa menampung banyak para jemaah. Kemudian ini adalah Masjid Umar Ibn Khattab.
Kemudian ini adalah Masjid Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang berada di tengah-tengah taman. Itulah masjid-masjid yang berada di kawasan Khandaq yang dikenal dengan nama Masjid Sab'ah, Masjid 7. Sebetulnya di sini terdapat 6 masjid, bukan 7 masjid. Akan tetapi sudah menjadi istilah Masjid 7. Dan sebagian mengatakan yang dimaksud Masjid 7 adalah 6 masjid yang berada di Khandaq ini ditambah Masjid Al-Qiblatain, karena Masjid Al-Qiblatain terletak tidak jauh dari Masjid Khandaq ini, dan rata-rata para pengunjung ke Masjid 7 ini pasti juga berkunjung ke Masjid Qiblatain, sehingga digenapkan dan disebut dengan Masjid 7. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al-Fatah. Di sini Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan pada hari Rabu di antara 2 salat, antara salat zuhur dan salat asar, sehingga banyak para penduduk Madinah atau para peziarah setiap hari Rabu banyak sekali yang berkunjung ke Masjid Fatah ini, tafaulan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah masjid yang terpenting di Masjid 7, di mana Rasulullah menetap di sini selama penggalian parit, yaitu tepatnya di perbukitan Gunung Salak. Nah, ini adalah Jabal Salak atau Gunung Salak. Rasulullah berkemahnya berada di Bukit Salak. Bismillah, kita niat sholat di tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan niat berdoa di tempat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Fatah ini terakhir adalah renovasi dari King Fahd bin Abdul Aziz 1411 Hijriah. Akan tetapi Masya Allah, ini masjidnya Rasulullah dikunci sehingga kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sholat di masjid ini. Amin Allahumma amin. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kemenangan kaum muslimin pada perang Khandaq, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terletak di perbukitan Jabal Salak. Nampak ini adalah lokasi perang Khandaq, perang parit. Yang terlihat di sana ada beberapa masjid. Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Sayyidah Fatimah, dan masjid baru yang mana di situ semula adalah Masjid Ali dan Masjid Abu Bakar.